Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang kita muliakan para ulama, para kiai, para guru, ketua DKM Masjid Babut Taubah, Profesor Dr. Mulyadi beserta istri dan keluarga serta para pengurus, para ustadzah, para ustadz, para guru, semoga senantiasa Allah muliakan semuanya, amin. Orang-orang tua, sesepuh-sesepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, para RT, para RW, kepala desa, lurah, camat, bimas, babinsa yang kita hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kita yang berkumpul di Masjid Babut Taubah Panampu, mudah-mudahan nanti berkumpul lagi di sorga, amin. Ustadz Agus Idwar, Ustadz Syarif, Ustadz Evin Bedu, istri saya juga mendampingi Bu April Jasmine. Mudah-mudahan Bu April ketularan solehahnya. Bu April ini istri yang setia, diajak ikut, nggak diajak nyusul. Jadi lebih baik diajak daripada nyusul. Mudah-mudahan ibu-ibu semua solehah, bapak-bapaknya juga soleh, sebagaimana masjid yang kita sayangi, yang masih dalam tahap pembangunan, sebentar lagi penyempurnaan, Masjid Babut Taubah. Semoga masjid ini menjadi pintu taubat kita semua. Dengan adanya masjid ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, sehingga kita semua nanti bisa berkumpul lagi di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Siapa yang tidak punya dosa? Di atas banyak nih, ini belum ada dosanya nih ya, tapi mungkin bapaknya penuh dosa, ibunya penuh dosa, termasuk yang ceramah juga pendosa. Sebab tidak ada manusia yang tidak lepas dari dosa kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau maksum, dijamin masuk surga. Tapi kalau kita semua sejak usia balik sampai sebentar lagi balik, sudah berapa dosa kita sepanjang hidup? Ada yang tahu? Selama ini kita banyak menghitung kebaikan, tapi lupa menghitung kesalahan. Selama ini yang kita ingat selalu kebaikan kita, tapi kita lupa seberapa banyak dosa yang kita perbuat. Namun alhamdulillah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang kepada kita umatnya, sayang kepada kita semuanya, sehingga sekalipun kita berdosa masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap Bani Adam, semua kita nih anak cucu Nabi Adam pasti punya dosa, tapi Nabi masih memberikan apresiasi, penghargaan bagi para pendosa ketika dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng gak? Jadi pengen bikin dosa lagi ya? Enggak kan? Mentang-mentang ada janji dari Nabi,
Tahu-tahu alhamdulillah jadi bisa sering bikin dosanya. Enggak dong. Justru kita semakin hormat kepada Nabi, semakin hormat kepada Rasul, sehingga kita takut kalau saat berdosa tahu-tahu datang malaikat maut. Mau apa? Yang kedua, pertanyaannya soulmate, gimana caranya supaya kita tidak gampang bikin dosa? Mungkin kalau meninggalkan saya nggak tahu ya, gampang apa susah, tapi sekurang-kurangnya kita punya rasa takut, rasa khawatir agar kita tidak melakukan dosa. Bagaimana caranya? Mau tahu atau mau tua? Nggak mau tua nih, mati muda antar. Mau tahu mau? Oh ini jam berapa nih? Nanti kalau asar izin ya Pak Kiai, Pak Ustadz, mungkin kita nunda dulu untuk sholatnya. Asarnya nggak bisa ditunda, tapi sholatnya kita tunda sejenak. Setelah itu kita sholat berjamaah. Niatnya taklim, ya. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika mau sholat maghrib, makanan sudah dihidangkan. Oh, kayak begini nih, ada barongko, ada barangke, ada barangji, borongji, itu. Ini di depan Nabi sudah ada makanan. Maghrib udah masuk. Nabi bilang makan dulu. Ini urusan makan nih. Urusan makan, Nabi makan dulu baru sholat. Apalagi niatnya menuntut ilmu. Jadi niat, ya Allah hari ini kita niat nyari ilmu, nuntut ilmu. Setelah itu baru kita sholat berjamaah, insya Allah. Terusin ya. Baik, caranya bagaimana? Di dalam kitab At-Tawwabin karya Imam Ibnu Qudamah ada satu nasihat dari seorang ulama besar di Basrah, Irak, namanya Ibrahim ibn Adham. Kata Ibrahim ibn Adham, kalau kita mau bikin dosa, ada nggak keinginan bikin dosa? Ada nggak Pak? Ada dong, masa nggak ada? Kata Roma Irama aja kan, kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Pasti mau yang enak-enak. Ada rasa ingin berjudi, mabuk, berzina, ada rasa ingin melakukan itu. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, ingat, apa yang perlu diingat? Satu, kamu itu berbuat dosa menggunakan fasilitas dari Allah. Ibu, bapak, kita aja marah kalau ada pejabat untuk kepentingan pribadi pakai fasilitas negara. Marah nggak? Marah. Kami sudah bayar pajak, padahal belum. Itu kenapa pejabat tahu-tahu pakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan keluarganya? Marah kita. Kok bisa-bisanya kita berbuat dosa memakai fasilitas dari Allah? Mata dari siapa? Allah. Kuping dari Allah. Hidung, siapa yang nyiptain mulut? Siapa yang nyiptain tangan? Siapa yang nyiptain kaki? Siapa yang nyiptain badan? Siapa yang nyiptain perut? Siapa yang nyiptain di bawah perut? Allah. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, kalau kamu mau bikin dosa, lepas semua fasilitas dari Allah. Mau ngintip, copot matanya, karena itu punya Allah.
Mau nyolong, copot tangannya, karena itu fasilitas dari Allah. Mau apa lagi? Terserah. Ongkreh engger, copot itunya. Nah lo pakai apa itu kalau itunya dicopot? Itu milik Allah. Allah kasih kamu gratis. Kok bisa-bisanya fasilitas yang Allah kasih kamu gunakan untuk memenuhi syahwatmu? Kira-kira bisa nggak kita melepas tangan, mata, mulut, kaki, hidung, kemaluan saat kita berbuat dosa? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau tidak bisa, maka berterima kasihlah kepada Allah yang memberikan kita semua gratis, Pak. Gratis nggak? Gratis. Ibu saya kena gula. Ada yang punya gula di sini? Kopi? Diabetes. Gula, bukan gula yang bubuk ya. Diabetes. Ibu saya 2019 kena diabetes. Diabetes nyerang mata. Matanya buta. Saya bawa ke dokter. Kata dokter, ini nggak ada obat kecuali disuntik. Saya bilang, suntik aja dok. Saya pikir yang disuntik lengannya, atau mungkin bokongnya, atau pinggangnya. Ternyata yang disuntik kedua matanya. Nih, ada bola mata, tahu? Coba pegang. Punya? Itu diambil cairan sama dokter, lalu ditusuk ke matanya. Sampai di bawah saya suruh bayar 40 juta. Bayangin udah mata emak saya ditusuk, anaknya suruh bayar 40 juta. Ibu mau nggak saya bayarin matanya ditusukin? Tuh. Dibayarin aja nggak mau, apalagi disuruh Kok bisa-bisanya mata yang gratis ini dipakai untuk maksiat? Main HP. Mana yang HP yang? Ini mah nggak ada yang di sini mah nggak ada yang. Ya udah umpetin. Wah. Kalau lihat yang cakep-cakep tuh Pak, di zoom. Wah. Wah. Padahal yang asli ada di sebelah. Yang asli nih ibu-ibu istrinya ada di sebelah bapak. Kok bisa bapaknya nyari yang palsu? Wah. Sampai melotot tuh. Wah. Tahu nyari apaan kali sampai di zoom 5 kali. Biar tembus kali ke tulang sumsumnya ya. Ini mata dipakai buat lihat dosa. Begitu suruh baca Al-Quran, Yasin, nggak ada tuh upaya untuk ambil kaca pembesar. Wah, ayat bagus nih. Wah, ayat cakep nih. Nggak ada. Wah, montok nih. Wah, seksi nih. Wah, coba. Allah seneng nggak kalau kita kayak gitu? Dikasih sehat, nggak bayar, gratis. Suruh lihat Al-Quran, ngantuk. Lihat aura kasih, hidup. Nah, sama. Nggak boleh lihat yang cakep-cakep. Ya Allah ya Karim. Itu satu. Jadi kalau kita tidak bisa melepas apa yang Allah hadiahkan secara gratis, kata orang Jakarta, jangan belagu, jangan songong, jangan sombong. Mata hasil dikasih aja pakai belagu, mata gratis aja pakai dibikin dosa. Coba pas dibikin sakit, bayar lo 40 juta. Tuh. Andai setiap hari saat bangun tidur mata nggak bisa ngeliat. Bisa sih Pak,
Tapi suntik dulu 40 juta. Sebulan berapa miliar tuh? 40 juta kali 30 berapa? 1,2 miliar. Dari mana duitnya, Bu? Alhamdulillah, Allah pengasih, Allah penyayang. Walaupun setiap hari kita melihat mata, ya, melihat dosa dengan mata, melihat maksiat dengan mata, jarang melihat Al-Quran, jarang membaca ayat-ayat Allah. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat mata kita. Alhamdulillah. Azan ya? Atau azan dulu nggak apa-apa? Mungkin Pak Ustadz atau muadzin, mau azan dulu boleh. Nanti jamaahnya kita silakan yang biasa azan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesaikan ya. Jadi ibu nikmat sholatnya, tidak was-was, tidak khawatir, dan kita insya Allah tuntas semuanya. Amin ya robbal. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mau berbuat dosa, maka ingat, yang kita pakai berbuat dosa adalah nikmat fasilitas dari Allah. Rasanya tidak pantas, ya, fasilitas yang Allah berikan lalu dipakai untuk menyakiti Allah, untuk membuat Allah tidak ridho kepada kita. Yang kedua, kata Ibrahim ibn Adham, kalau kita mau berbuat dosa, ingat-ingat, kita berbuat dosa ini di dunia ciptaannya, ibaratnya rumahnya. Nih ibu nih, kedatangan tamu nih ke rumah, tiba-tiba rumah ibu dipakai buat mabok, dipakai main judi, dipakai berzina. Ibu marah nggak? Bapak marah nggak? Ini rumah saya. Kenapa kamu pakai untuk bikin dosa? Kamu pakai untuk menyakiti saya. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan dunia ini dan kita tamu di dunianya, numpang di dunianya, lalu seenaknya kita berbuat apa saja tanpa memikirkan bagaimana kebaikan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kata Syekh Ibrahim bin Adham, kalau kita mau bikin dosa, silahkan keluar dari buminya Allah. Mau kemana? Mau kemana, Bu? Ke Pluto. Pluto punya siapa? Allah. Mars, bulan, mau kemana? Nggak ada tempat, kecuali semua tempat adalah miliknya Allah Subhanahu. Yang ketiga, kalau kamu ingin berbuat dosa, ingat-ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiba-tiba datang malaikat maut, apakah kamu bisa ngobrol sama dia? Lalu kamu bilang sama malaikat maut, malaikat boleh pulang dulu nggak? Saya belum siap mati, besok datang lagi ya. Bisa ngomong gitu sama Israel? Nih ongkos nih malaikat, pulang ya. Bisa? Mungkin kalau ibu nggak bayar listrik, petugas PLN bisa disuruh pulang. Saya matiin nih. Jangan Pak, besok aja. Ya udah, besok ya saya matiin ya. Tapi kalau malaikat maut yang datang, ayo pulang hari ini. Bisa nggak nunda besok? Nggak bisa, harus kembali. Nah, saat engkau melakukan dosa, tiba-tiba utusan Allah datang mengajakmu kembali pulang. Bagaimana engkau menghadap yang maha suci, sementara bajumu kotor, sementara celanamu kotor, sementara badanmu kotor. Kita ketemu lurah, camat, bupati, wali kota, presiden, baju kita bersih, baju kita rapi. Berjumpa dengan Allah, kok bisa kita dengan keadaan kotor? Dan terakhir, pada saat malaikat Munkar Nakir datang bertanya tentang amalmu, apakah kamu mampu untuk tidak menjawab? Pasti kamu akan menjawab. Umurmu untuk apa? Hartamu dari mana? Harta itu untuk siapa? Bagaimana cara mencarinya? Apa jawaban yang akan kamu berikan saat inspektorat langit? Bu, kita kalau sama inspektorat jabatan aja takut, ada inspektur tuh, takut kita diperiksa. Ini inspektorat langit, utusan Allah Munkar wa Nakir, bertanya tentang keadaan kita, amal yang kita perbuat. Mudah-mudahan 4 nasihat ini menjadi penenang hati untuk tidak semangat dalam dosa, tapi semangat dalam beribadah. Begitupun dengan ibadah kita. Ingat yang 4 ini, semoga wafat kita husnul khatimah. Terima kasih ibu-ibu, terima kasih bapak-bapak. Kita sama-sama menunaikan sholat asar berjamaah. Mungkin yang belum wudhu, di mana wudhunya? Di bawah Pak Ustadz ya, di bawah ya. Nanti bergantian juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.